Oke, kita buka nomor 1. Sheet nomor 1. Nah, ini teman-teman kita melihat satu tabel ya, ada tabel kolom tanggal, bulan, tahun, barang, supplier, lokasi supplier, kuantitas dalam kilo, kemudian harga, penjualan ya. Nah, ini kalau dari sisi database ya, ini biasanya kita sebut dengan field ini teman-teman. Kalau kita sebutnya kolom kan ya, kolom tanggal, kolom bulan gitu. Kalau ini field tanggal, field bulan, field tahun dan seterusnya. Kalau istilah database itu field ya. Kalau ini baris ya. Satu baris. Satu baris ini biasanya kita sebut dengan record kalau di database, satu record ini. Oke, dari tabel ini yang ada, kita lihat sampai bawah ya. Ini lumayan sampai berapa ya? Lumayan banyak ya. Coba kita lihat sampai 370. Baris 370. Dari 10 ya sampai 370. Kita akan membuat pivot sederhana seperti ini, contohnya sudah ada, teman-teman. Dan kalau dari demo itu kita bisa lihat, kita bisa klik atau select keseluruhan, ya. Kalau select keseluruhan bisa Ctrl A gini ya, akan ke select gitu ya. Atau di salah satu aja di sini, salah satu tabel sini. Sepanjang dia tidak ada baris yang kosong, ya ada yang blank di sini. Kalau ada yang blank dia akan berhenti di sini nih, berhenti yang di blank ya. Jadi makanya saya bilang tadi nggak boleh ada yang blank ya, usahakan tidak ada yang blank. Karena ketika kita menggunakan teknik menggunakan satu sel di sini, kemudian kita insert pivot table, ya nanti akan berhenti di ini. Ini kebetulan full semua ya. Alhamdulillah, ini kemudian kita bisa oke nih teman-teman. Nah di sini ada pilihan new worksheet atau existing worksheet. Kalau kita klik new worksheet, nanti di sebelah kiri akan muncul baru sheet baru nih. Ya, kita klik sini. Sebelah kiri muncul sheet 1 sini ya. Dia ada pivot table muncul, kemudian sebelah kanannya ada pivot table field yang muncul. Ini adalah field atau kolom-kolom yang tadi saya sebutkan ya, tanggal, bulan, tahun ya, dan seterusnya. Itu teman-teman. Ini saya delete. Ya, itu teknik pertama untuk membuat pivot. Tapi bisa juga kita langsung tentukan saja saya di sini. Nah, gue mau buat pivotnya di sini misalnya. Ya. Bisa saja kita tentukan di sini, kemudian kita langsung insert. Nah, kita tinggal pilih range table-nya. Tabelnya mana? Ini ya. Dari tanggal gitu ya. Tanggal. Kita select ke bawah. Lihat, coba saya geser dulu nih supaya kelihatan ini ya. Sampai ke bawah. Kayak kontrol panah gitu ya. Ini sama teman-teman, muncul di sini. Saya ke atas. Ini munculnya persis di sel yang saya tadi klik di sini kan. Kita akan buat 2 deh ya. Jadi saya hapus ya. Klik sini. Kemudian saya insert new worksheet. Ya, muncul di sini teman-teman. Jadi kita bisa membuat pivot table di sheet yang sama, di sheet yang baru gitu ya. Oke, kita akan buat sesuai contoh ya, tabel pivot table sederhana ini. Di sini ada, kalau kita klik pivot table-nya muncul pivot table kontekstualnya ya. Kita klik di luar, ini hilang. Ini juga di atas hilang. Kalau kita klik sini ya, kontekstual tab-nya muncul ya. Ada pivot table analyze sama design. Kita klik, hilang lagi. Ya. Ini bisa aja kita silang atau kita close. Ya. Kita klik nggak muncul ya. Hanya kontekstual tab-nya aja muncul. Tapi yang field-nya sini nggak ada gitu, teman-teman. Itu bisa kita tampilkan kembali dengan klik kanan,
Nih, show feed list. Ya. Oke, ketika sudah muncul kita bisa ikuti nih contohnya. Kalau kita klik yang sudah jadi ya teman-teman, perhatikan nih, supplier ada di row, penjualan ada di values. Nah, kita harus menguasai keempat kotak ini teman-teman. Dan memang ini susunannya dirancang supaya teman-teman menguasai 4 kotak ini nih. Filter, kolom, row, sama values. Ya. Terutama values ya. Values ini adalah diperuntukkan untuk data yang bisa dikalkulasi. Contohnya ini ya penjualan. Bisa dihitung kan? Penambahan, pengurangan. Biasanya penambahan ya penjualan. Penambahan atau nilai rata-rata, nilai maksimum ya. Biasanya kan ini format datanya berupa angka. Tapi apakah bisa selain non angka ya bisa aja kita masukkan di sini. Tapi nanti nggak bisa menghitung jumlah. Misalnya supplier ya, jumlah supplier ada berapa angka? Kan nggak bisa dihitung ya. Tapi berapa jumlahnya bisa dihitung berapa barisnya. Jadi dihitung itu barisnya nanti. Nanti saya coba contohkan. Tapi kita ikuti demo di atas dulu ya. Oke, kita klik yang masih kosong ini. Kita masuk ke supplier. Ya. Sama ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan penjualan ke values. Sudah ada hasilnya teman-teman. Kita bisa kasih ribuan sini. Ya. Sudah jadi teman-teman. Pivot table sederhana. Kemudian yang kedua, ya ini sedikit lebih kompleks ya teman-teman. Kita bisa klik lagi di bawahnya sini, kemudian kita insert ke table. Kita select datanya. Kemudian kita insert. Kita bisa lihat jadi dari sisi ada dua ya. Kita lihat contohnya ini ada barang, ada supplier. Ini barang kita masuk ke sini, supplier masuk ke kolom. Ini penjualannya. Ini sama nggak dengan atas? Secara data sama, tapi ada sedikit perbedaan di sini. Tony di depan nih, Benny di tengah. Ya, ini bisa kita geser teman-teman. Jadi kolom yang ada di pivot table kita bisa geser juga gitu. Ya, saya maunya Tony di depan. Saya klik di Tony-nya ya, Tony. Saya move to beginning. Ya, jadi bisa kita rubah ya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita masuk yang ketiga. Sekarang kita mempergunakan apa ya? Sini ya, kita tekniknya berbeda lagi. Saya insert pivot table. Saya klik existing, saya mau taruh di mana? Saya mau taruh di sini. Oke, muncul ya. Sekarang kita bisa lihat dari sisi barangnya jadi row. Ya. Kemudian suppliernya dan penjualan. Nah, sudah jadi teman-teman. Kita diberikan pemisah ribuannya. Ya. Berarti kalau kita perhatikan ya, kalau sumber data ini kan berulang-ulang ya. Ada cabai, kunyit, tadi bawang, terus ada lagi cabai lagi ya. Ini ada 2 cabai. Nah, tapi kalau sudah masuk sini, yang tadinya berulang-ulang itu digabungkan langsung sama shift code. Kalau kita taruh di row, ya, pengulangan itu tidak ada lagi, jadi langsung unik ya.
Begitu juga kalau kita taruh di kolom ya. Jadi hanya namanya aja muncul di sini. Walaupun di sini Tony muncul berulang-ulang nih. 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya 4 kali, udah banyak lah gitu ya. Nah, kalau di pivot table ini ya, ini nggak ada pengulangan lagi, langsung dikelompokkan langsung secara otomatis, langsung di grouping gitu ya. Kalau kita taruh di kolom ataupun di row, ya, teman-teman. Dan juga penjualan langsung dihitungkan dengan apa sih penjumlahan secara langsung. Di sini ada sum nih. Sum itu kan penotalan ya, total. Oke, kita masuk yang keempat ya, teman-teman, biar cepat. Nah, ini kita pivot table dengan variasi perhitungan yang berbeda-beda nih. Ada penjumlahan, ya, ada penjualan, atau ada nilai maksimum, kemudian ada nilai minimum, kemudian ada nilai rata-rata atau average, ya. Ini prosesnya sama, teman-teman. Kalau kita klik ya, ini sum nih, teman-teman. Sebelah sini nilainya maksimum ya, nilai maksimum penjualannya. Ini bagaimana merubah misalkan dari sum ini merubah menjadi nilai maksimum atau perhitungan yang lainnya seperti apa. Kita klik segitiga yang hitam ini kecil ya sini. Kita value field setting sini. Nah, di sini ada pilihannya, teman-teman. Ada sum, ada menghitung barisnya atau recordnya, nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan seterusnya gitu. Itu perhitungan yang ada di pivotnya. Jadi kalau saya mau merubah sum ini menjadi nilai maksimum, klik sini. Klik sini aja ya. Nah, nilai maksimum berubah. Begitu juga untuk yang lain, teman-teman ya di sini. Pas di sini kita sudah terpilih minimum tuh. Ini berlaku untuk keseluruhan ya, teman-teman. Nanti silakan teman-teman melakukan demo secara mandiri. Oke, kita masuk ke nomor 5. Ini ada persentase nih, teman-teman ya. Ada penjualan. Ada persentase ya. Ada kombinasi dua-duanya nih. Nah, bagaimana cara membuatnya, teman-teman ya? Saya buat aja dari awal ya. Saya akan buatnya di mana ya? Di bawah sini. Pertama saya akan klik 1 di tabel sini. Kemudian saya akan buat di existing list. Saya akan pilih di bawah sini aja. Sini contohnya barang ya, barangnya. Kemudian tahun, jadikan filter. Nah, ini fungsi filter ya. Sengaja ditampilkan juga fungsi filter. Jadi kita bisa melakukan filter sesuai dengan tahun. Kemudian penjualan. Kita masukkan value. Ya. Ini sudah sama yang di atas ini. Ya. Hanya saja ini ada presentasinya. Kalau kita klik di sini, presentasi ini dari penjualan juga ya kan sumbernya. Jadi penjualan ini berapa persentasenya sih setiap barang ya. Caranya kita klik lagi pivot table-nya, kemudian kita masukkan lagi penjualannya ya ke bawah. Ini masih sama, teman-teman nih. Ya. Nah, karena sama, kita akan merubahnya menjadi persentase. Caranya klik sini. Value setting-nya. Nah, ini kan summarize by value. Sekarang kita value as. Nah, kita akan membuat kalkulasi ya. Jadi kita membuat kalkulasi persentase berdasarkan kolom total gitu ya. Sudah jadi, teman-teman. Jadi penjualan bawang merah itu 19% dari total penjualan gitu. Ya.
Terus bagaimana dengan penamaannya di sini persentase penjualan, di sini penjualan 2 gitu ya, sama punya. Kita rubah aja di sini. Langsung di sini ya. Kita klik di selnya. Klik di editnya sini ya. Sorry, saya ganti persentase. Ini. Di pengaturan bisa kita lakukan juga ya. Di senternya gitu ya. Di alignment-nya gitu ya. Sudah jadi teman-teman. Oke, masuk ke yang ke-6. Ini beberapa aspek ya teman-teman ya. Oke, di sini ada aspek supplier, barang, dan tahun. Jadi tahun kita masukkan filter ya. Sekarang kita masukkan ke kolom. Kita akan buat bawah sini ya lagi ya. Kita insert sini, pivot table. Saya sengaja merubah-rubah teknik ini, cara memilih datanya. Select. Ya. Kemudian kita lihat di atas tempat kita taruh pivot table-nya. Oke, sudah jadi teman-teman. Di sini kita lihat di contoh itu ada suppliernya, ada kemudian yang layer berikutnya atau baris berikutnya itu ada produknya. Oke, supplier kita taruh sini. Kemudian di bawah supplier ada barangnya. Ya, urutannya begini kan. Supplier, kemudian nama barangnya apa gitu ya. Ya, ini ya. Kemudian ada tahun. Tahun itu ada di kolom. Ya, kita tinggal masukkan tahun di kolomnya. Ya. Kemudian penjualan ini kita masukkan. Ya. Ini nggak perlu dikasih ini ya. Saya rubah jadi number. Oke teman-teman, sudah jadi jadinya nih. Sesuai dengan contoh tadi di atas. Kemudian yang ke-7. Ini ada tabelnya teman-teman nih. Ada tabel, gitu juga ada chartnya juga. Ini pivot chart sederhana ya. Ini sebetulnya di bawahnya itu ada, di baliknya itu ada tabel pivotnya gitu. Kita harus membuat dulu seperti ini, kemudian kita membuat chartnya. Atau kita langsung insert ya, tinggal pilih, tekniknya macam-macam lagi. Karena kalau kita lihat di sini insert ada pivot table. Sorry di sini ya. Ada pivot chart ini sini. Ya. Oke, kita contohkan dulu yang ini ya, seperti ini. Kita klik di datanya ini, kita insert pivot table. Kita taruh di existing. Kita buat di bawahnya supaya gampang lihat contoh. Kemudian kita lihat sini tahunnya kita masukkan, kemudian penjualannya ya. Nah, kemudian kita tinggal membuat chartnya atau grafiknya. Kita klik di pivot table sini, kemudian kita insert. Kemudian kita bisa pilih ya berbagai macam chart ya. Kita rekomendasi aja ini contohnya ya. Oke, kita pakai yang ini.
Nah, di chartnya ini, teman-teman, kita bisa melakukan filter, teman-teman, di sini. Karena pivot chart ya. 2016 nggak saya masukkan ya. Ini 2016 hilang nih, jadi 2017. Ya. Jadi kalau pivot chart itu masih bisa dilakukan filter di chartnya langsung. Kemudian ada sedikit perbedaan nih, teman-teman. Di sini ada apa? Ada nominalnya, angkanya ya. Ini sebetulnya dari apa sih masalah ini aja, desain chartnya aja ya. Nah, di sini kalau kita pilih yang modelnya ada bawahnya, ya, ada nominal angkanya di bawah tabel seperti ini, bisa aja tinggal dipilih di sini ya teman-teman. Tapi saya akan membuat berbeda aja ya. Nah, di sini udah ada angka yang kebetulan muncul nih. Ini agar rapih kita kasih ribuan ya. Muncul seperti ini teman-teman. Itu contoh sederhana untuk membuat pivot chart. Ini kalau dari tampilan kurang begitu enak ya, karena terlalu banyak nominalnya gitu. Kita bisa membuat apa sih dalam satuan juta, miliar gitu ya. Kita akan membuat dalam jutaan deh ya. Klik di sini ya, klik di apa sih aksesnya nih. Klik kanan, format aksesnya. Kita display unitnya kita rubah nih teman-teman jadi jutaan. Ya ada ratusan ya, ada ribuan gitu ya. Kita pilih yang jutaannya. Dalam satuan juta jadinya teman-teman. Ini saya perbesar biar kelihatan ya. Jadi 182 juta gitu bacanya ketika di chart. Ini kan lebih enak bacanya ya. Ketika ditampilkan dalam presentasi gitu. Oke, kita lanjut ke poin 8 ya, sheet 8. Ini saya close dulu. Ini sama ya, teman-teman, kalau kita geser gitu ya. Kita geser, ini kelihatan tabelnya. Nah, tabel ini akan kita buat terlebih dahulu. Saya geser ke atas deh, biar kelihatan. Oke, saya buat di bawahnya sini, saya insert table. Atau saya klik dulu deh biar cepat ya. Table sini, kita taruhnya di existing worksheet. Di bawahnya sini, kita taruh. Kita klik lagi. Sudah lokasinya sudah saya tentukan di sini. Muncul di sini kan. Kita masuk ke nama suppliernya, kita pilih jadi row. Kemudian tahun. Kemudian penjualan. Kita tinggal buat chartnya ya. Tapi perhatikan ini agak sedikit berbeda. Di sini ada grand total nih. Nah, grand total juga ini bisa kita setting ya teman-teman. Bisa kita tampilkan atau kita tidak tampilkan. Caranya gimana? Ini salah satu apa sih fitur atau properties ya menurut saya. Mirip dengan properties pivot table ya. Jadi pilihan-pilihan apa saja yang bisa dilakukan oleh pivot table. Di sini ada total filternya. Total filter ya. Kalau saya nggak mau menampilkan grand totalnya, saya hilangkan centrangan ini. Ini pivot table option juga nanti sebaiknya teman-teman coba explore apa yang berubah ketika teman-teman melakukan perubahan di sini gitu ya. Nggak centang ya. Hilang di sini grand totalnya. Kita buat pivot table-nya. Pivot chart-nya maksudnya ya, chart-nya ini contohnya. Oke.
Oke, muncul sini. Kayak intinya bisa membesar, bisa sama kecil. Teman-teman, satu lagi. Sekarang yang ke-9 ya. Sudah jadi ya. Ke-9. Nah, ke-9 ini sama, hanya saja kita punya slicer nih, teman-teman. Slicer. Kalau dengan slicer kita bisa pilih langsung di sini. Saya menampilkan data tahun 2018 ya. Ini ikut berubah nih, teman-teman. Ya, di sini datanya ya. Jadi kita melakukan filternya di luar tabel atau di luar chartnya sendiri. Jadi kita menggunakan ke bawah dong. Slicer dan timeline gitu ya. Ada timeline di sini. Saya akan buat juga. Caranya gimana nih? Saya pindahkan dulu di sini ya. Kalau sudah seperti ini, saya buat dari awal juga deh. Saya akan, ini saya grouping ya. Saya klik plusnya ini supaya datanya kelihatan. Untuk membuat ini ada di sini teman-teman ya. Tinggal select ini, kemudian data, view apa data di sini ya. Home, coba kita lihat. Data masalahnya. Sini ada grup di sini ya. Klik di sini jadi nge-grouping dia. Ya, punya plus minusnya jadi bisa kita klik. Karena ada teknik yang di hide, tapi ini saya pakai yang grup ya. Sekalian saya bahas gitu. Oke, saya klik masuk ke datanya, saya klik pivot table, saya taruh di bawah sini. Kemudian saya oke. Saya langsung masukkan saja suppliernya, tahunnya, penjualannya. Kemudian saya bikin aja langsung insert. Saya sekarang pakai ini deh. Langsung jadi ya teman-teman ya. Nah, kebetulan bagaimana cara membuat slicernya? Kita klik sini ya. Insert. Ada slicer nih teman-teman nih. Ada slicer, ada timeline ya. Kalau ini dari sisi waktu nih. Slicer. Apa yang mau saya slice misalnya tahun ya. Saya potong gitu ya. Muncul slicer tahun di sini. Jadi ketika saya presentasi ya menjelaskan penjualan di tahun 2020, ini ngikutin teman-teman di sini. Berbicara penjualan di tahun 2019 gitu ya. 2018 ya. 2017 gitu ya. Ini teknik ini biasa dipergunakan untuk membuat dashboard. Atau kita menampilkan keseluruhan gitu ya. Muncul gitu. Begitu juga untuk timeline teman-teman. Saya klik sini, saya insert, bentuknya timeline. Tanggal gitu ya. Ini dari 2016 kelihatan teman-teman. Misalnya saya mau menampilkan Januari 2016. Ya. Ini posisi Januari teman-teman. Februari atau dari 2016 Januari, Februari, Maret gitu ya. 3 bulan di tahun 2016 atau di kuartal pertamanya nih. Itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan slicer ini. Ya. Oke teman-teman, demikian slicer dan timeline. Kemudian kita masuk yang ke 10. Ya. Oke, ini kombinasi berarti ya, berarti 2 ya.
kita menghubungkan slicernya nih teman-teman, ada 2. Ya, kita buka datanya. Sebetulnya kan kalau ini dashboard ya, contoh dashboard. Ini terdiri dari 2 tabel, ya. Sebetulnya ini juga terdiri dari 2 chart ya, kemudian kita gabungkan. Kan 2 chart ya. Chart ini kita gabungkan jadi 2, teman-teman. Jadi kita klik sini, kita buat kita buat chartnya. Yang penjualan ya, pertama, yang kedua. Ini dari sisi apa? Dari sisi supplier, satu lagi dari sisi barang gitu ya. Ini kita gabungkan. Sebetulnya tekniknya dengan grup aja di sini. Saya add grup ya. Ini sebetulnya ada 2 terpisah yang sudah kita buat. Ya, saya kembalikan ke sini biar kelihatan. Ini juga ya. Nah, kedua chart ini akan saya klik dua-duanya ya. Saya klik kanan. Ya. Muncul grup ini, saya grup gitu ya. Nah, jadi 1 dia. Jadi saya geser-geser bisa terpisah ataupun jadi 1 gini. Kalau saya klik yang apa? Titik di luarnya ya, garis yang di luar, keduanya akan saya bisa bergeser secara bersamaan. Nah, nanti tinggal kita kasih slicer aja teman-teman satu. Slicer juga bisa kita gabungkan ya, sama ya. Ini juga terpisah sebetulnya, tapi kita gabungkan. Prosesnya sama ya tadi, insert slicer ya. Kemudian slicer ini kita bisa connect ya. Kita lihat koneksinya ya. Klik kanan. Kita klik kanan sini slicernya. Report connection. Ya. Dia terhubung dengan apa gitu ya. Kelihatan di sini teman-teman. Terhubung dengan pivot table 2 dan 7. Ini dan ini gitu maksudnya. Ya. Begitu juga dengan yang tanggal ini. Ya. Kita bisa lihat koneksinya. Dia untuk mengatur kaset yang mana ya. Pivot table 2 dan 7 juga ya. Jadi ini dan ini bisa dipotong atau di slice gitu ya. Dengan satu slicer ini. Slicer timeline gitu ya. Kita gabungkan lagi. Ya. Saya klik sini 2 ya. Sorry, saya salah. Ini ya. Sampai dua-duanya muncul seperti ini, baru kita klik kanan gitu ya. Baru ke grup ya. Oke, demikian teman-teman, kita sudah praktekkan ya. Dari sheet pertama sampai sheet 10. Recording akan saya stop dulu ya.